Bismillah. Alhamdulillah. Ini material Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Ikhwatu fillah, di kesempatan hari ini, di malam ini kita lanjutkan penjelasan dari tauhid, yang dimana tauhid merupakan perintah dan larangan terbesar. Sebuah hadis, yaitu ketika Nabi ditanya, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan atau sekutu, padahal Dia yang menciptakanmu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dosa yang terbesar, syirikan. Iya. Yang syirikan itu merupakan menjadikan tandingan bagi Allah. Ya. Padahal jelas Allah yang menciptakan, ya. Tapi dijadikan tandingan selain Allah. Itulah dosa, dosa terbesar. Bisa dimaafkan nggak? Iya, enggak. Bisa, tapi Ya, kalau dia taubat bisa dimaafkan. Tapi kalau bawa mati, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Iya. Jadi kalau ditobati sebelum meninggal bisa. Kita pernah melakukan kemusyrikan, kita bertobat sebelum mati ini, nanti diampuni kalau tobat. Iya, di surat An-Nisa itu ada tentang taubat, ya. Suha ya. Ya, taubat nasuha gitu. Dia akan mengulangi lagi. Iya. Surat An-Nisa tentang taubat ada. Itu diampuni itu. Kalau bisa bertobat, ya, sepanjang hidupnya, walaupun ya jarang, ya. Ya, kalau kadang emang yang namanya dosa syirik, ya jarang yang sadar gitu. Kenapa? Gitu. Itu nggak bisa diam. Tapi ya diampuni kalau dia bisa taubat, ya itu. Tapi kalau terbawa mati nggak bisa itu. Bisa ya. Iya. Jahanam ya. Iya, ada tempat penyiksaannya tuh, di neraka. Allah alam. Banyak tuh ya di surat An-Nisa tuh ya tentang tobat, ya, termasuk itu juga tobat dari kesyirikan. Sebenarnya agak mengena gitu ya, karena pembahasan dari Surat An-Nisa. An-Nisa surat 4 ya. Perempuan. Iya. Karena pembahasan dari ayat-ayat sebelumnya itu kan tentang tobat, ya. Sebelum ayat 48 ya, itu bisa dikaji lagi, ya. Nah, apabila syirik merupakan dosa terbesar, maka lawannya yaitu tauhid merupakan ketaatan terbesar, ya. Dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah, dakwah pertama kali yang beliau serukan adalah dakwah atau ajakan untuk bertauhid.
yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Perintah bertauhid ini sebelum perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, saum, haji, dan juga berbakti kepada orang tua ya. Tua. Termasuk juga berjihad dan ketaatan yang lain ya gitu. Jadi tauhid itu sebelum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya itu sudah diperintahkan ya gitu. Dan sudah Nabi ajar terlebih dahulu pada tauhid ya gitu. Padahal diragukan kecil tulisannya. Padahal tidak diragukan bahwa amalan-amalan tersebut tentunya adalah ketaatan juga ya, ketaatan yang besar ya, sholat, zakat, itu ya, saum dan sebagainya. Itu kan amalan yang tentunya berpahala besar ya gitu. Itu tidak diragukan lagi ya. Contoh saja kan sholat kan, orang-orang yang sholatnya khusyuk kan qad aflahal mu'minun kan gitu. Itu kan berarti besar itu kan pahala daripada sholat ya kalau sholatnya khusyuk gitu. Dan adanya surga khusus ya, pintu khusus bagi orang yang saum ya, pintu ar-rayyan gitu ya. Itu berarti kan besar ya. Kalau saum itu sebagai penebus dosa. Iya, termasuk semua amalan penebus dosa gitu. Itu penebus dosa maksudnya Selain syirik mungkin. pengampuni dosa itu ya, selain syirik gitu. Ya, kecuali emang kalau dia sempat kecuali dia sempat tobat ya, tidak mengulangi syiriknya ya. Kalau gini kan biasanya kalau kita nggak kerja mau makan apa gitu termasuk syirik. Ya itu kecil lah, syirik kecil sebenarnya. Jadi tingkat kita jadi seolah kerja itu kita pasti akan bisa mendapat. Kalau nggak kerja otomatis nggak bisa makan. Nah itu merupakan suatu kurang pesan dalamnya. Ya. Kamu kurang itu jadi. Tawakalnya kurang. Bisa dikatakan syirik Ya kan kecil. banyak gitu kalau Iya. kerja mau makan apa gitu. Iya, itu juga ada perkataan kayak gitu juga kan. Mau makan apa kalau nggak bekerja kan gitu kan. Yang Tuh. kebanyakan oleh kita tidak disadari, tidak terasa Iya, seperti iya. itu. Kecil gitu. Padahal Iya, itu syirik itu. sangat-sangat di ini kan. sangat Kurang di- ketawakalan gitu. Ya, itu. Harus dijauhkan lah. Iya. Sangat- Terus tuh ya, memang kan setiap mukmin itu apalagi ya mukmin ya pasti lebih dijamin ya gitu. Ya taruhlah yang terus menyebutkan Iya. Allah secara langsung bahwa Allah itu ada tandingannya itu lah jarang. Tapi yang tidak terasa itu, yang tidak ditantang, Iya. diilmui, dipelajari seperti ini, itu padahal nggak boleh. Itu padahal rumah musyrik kecil. Tapi Cuma dia didikan tidak dari terasa. Allah, ya. Itulah yang bahayanya itu. Justru itu yang lebih menjangkit di kita Ya, itu. Oleh kita Nah. tanpa kita Iya. sadari, padahal itu Iya. mengarah ke sana itu. Karena tidak diilmui, tidak Iya. mau belajar, itulah. Dan tahunya kalau sudah belajar, oh berarti saya gitu. Iya, Nah, jadi itu, makanya kadang di Karena kita belum ketahuan saya ya belum tahu lah istilahnya gitu. Iya, nggak ya belajar, kadang tahunya. bukan karena belum tahu, kadang Nggak karena mau malas belajar. gitu, karena nggak mau belajar gitu kan. Itu emang itu udah penyakit malas tuh ya gitu Nah, ya. itu, Iya. nggak mau belajar, nggak mau. Iya. Nggak mau belajar. Rezeki kan dari Allah semuanya ya. Iya. Orang pasti kalau ditanya rezeki dari Allah, tapi kan kalau ditanya dia, Sekarang mau makan nah gitu. gitu kadang-kadang. Karena bahasa aja terekor kayak gitu. Banyak sekali Pak hal-hal yang sifatnya akan berdampak kepada kesyirikan yang oleh kita itu tanpa kita sadari. Terkadang saya sendiri juga setelah terjadi baru kita mengaku kalau begini saya salah ya. Nah itu baru menyadari. Kalau itu ahli tasawuf kan gitu mau nanti juga ada yang dapat makan. Kalau nggak ada yang puasa gitu. Kalau tasawuf itu banyak penyimpangan sananya Pak.
Jadi istilahnya pemahaman tasawuf itu banyak yang diragukan karena di kesohihan dalam hadis dan amal-amal itu banyak yang tidak akurat lah kalau kembali lagi ini ke tauhid ya. Karena itu perintah memenuhi haknya dalam ayat ini ya, yaitu ini yang lewat. Nah, apabila syirik merupakan dosa terbesar, udah ya. Dalam sejarah perjalanan, nah ini yang tadi ya, jadi kemana-mana. Jadi Nabi itu mengajak tauhid dulu itu ya, gitu. Sebelum amalan-amalan yang lainnya itu. Ya, padahal amalan yang lain itu kan dasar ya Pak. iya, amalan yang lain kan besar itu kan, pahalanya besar ya gitu. Karena tentunya kalau sebuah amal saja tanpa dilandasi bukan hanya ilmu ya, ikhlas ya, ikhlas itu yang paling lebih penting itu ya, keikhlasan itu ya gitu. Keikhlasan dalam hati ya. Ya keikhlasan itu, tanpa ikhlasan itu bukan hanya kita Kadang-kadang yang sholat itu ya terlalu iya pondok iya gimana gitu. iya. Jadi keikhlasan itu bukan hanya mengharapkan doa Allah ya gitu. Jadi ikhlas, apa itu ikhlas? Mengharapkan doa Allah, enggak itu aja ya. Tapi menghindari kesyirikan itu juga keikhlasan ya gitu. Meninggalkan kesyirikan itu adalah keikhlasan ya gitu. Keikhlasan ya. Iya. Keikhlasan itu. Jadi bukan hanya mengharapkan doa Allah ya gitu. Orang mengharapkan doa Allah masih suka atau masih betah pada kesyirikan ya itu bukan keikhlasan sebenarnya gitu ya gitu. Ya gitu. Di samping ya tentunya ilmu ya jelas kita tentunya bisa lah gitu, apalagi kalau tentunya ahlus sunnah ya kita pengikut sunnah ya insya Allah gitu ya gitu. Tapi kan yang sangat berat itu adalah keikhlasan gitu ya gitu. Iya. Karena kita mungkin udah tahu ya tentang ya cara sholat, cara zakat, cara saum kan udah dijelaskan tuh ya gitu. Ya memang kita kadang hal-hal yang kecil juga tentang cara sholat kita masih salah lah gitu ya. Tapi kan kita udah tahu ya gitu. Tapi yang paling mendasar itu adalah keikhlasan gitu ya gitu. Iya, keikhlasan yang paling mendasar itu. Iya. Sholat, puasa, misalnya ya. Ya keikhlasan. Karena kan keikhlasan itu landasannya gitu. Zakat. Iya. Karena Allah gitu aja. Iya, karena Allah. Tapi tinggalkan juga kesyirikan kayak gitu. Ya. Ya, kalau ditanya kiai atau ustadz atau apa gitu kan pasti mereka jawab ya saya ikhlas gitu kan gitu. Tapi kebanyakan ya bukan generaliserin ya gitu. Kebanyakan gitu ya. Kadang orang yang berilmu saja mereka ditanya ya saya ikhlas tapi mereka masih doyan kesyirikan gitu. Masih ada gitu. Ya, seorang ustadz Iya. yang ceramah, Iya. saya lutruk. Iya. Jadi itu lah gitu. Jadi dando itu daes dulu deh dulu. Ingat anak sibuk berhubungan langsung dengan sekretaris. Nah, makanya itu. Yang paling mendasar itu adalah keikhlasannya gitu. Karena itu memang harusnya lebih banyak gitu ya, lebih mendalam kajian tauhid ya sebenarnya gitu. Jadi kita kadang-kadang cuma fikihnya doang gitu ya gitu. Padahal tauhid yang lebih gitu ya, lebih mendasar, lebih jadi landasan gitu ya gitu. Cuma fikihnya doang ya, fikih bisa jadi kan kita benar gitu ya gitu. Bisa jadi kan kita nggak akan bid'ah gitu ya, boro-boro lah gitu. Tapi kalau tauhid ya ini yang kadang-kadang gitu ya gitu. Menerangkan masalah ketauhidan seperti ini. Iya. Kalau nggak punya dasar dalil-dalilnya, orang teh repot banget. Jadi meragukan atau nggak bisa ada jawaban yang berdasarkan hadis dan Al-Quran yang hadis yang sahih dan ini argumennya nggak ada, tahu kita teh bingung, tidak sembarangan
orang menerangkan gitu. Oh ya bisa digedean ya. Tapi nggak enakan kalau nggak PDF itu. Muda biasanya. Iya nak. Ya dulu waktu masih muda. Oh. Iya, Batu Ali ini nanti kamu gampang nanya cewek. Aduh, Nah. yang combong. Ya saya kira Yang combong. rata-rata pada seperti seperti saya kan bukan orang lain. Ya pernah melakukan seperti itu. Kan combong dipakai penteleng gitu. Iya. Tapi ya udah, kalau sudah tahu tinggalkan itu. Karena belum tahu kita tobat berarti saya. Ya waktu masih bujang. Karena Deket sama cewek. Karena- Kalau diciduan saya aduh. karena itu tidak tahuan karena ini ya udah tobat aja sekarang udah tahu nggak boleh itu. Oke. Itu disadarkan diciduan kan jadi sadar. Allah yang mana mau dibuang kayak bisa. Ah. Beli di mana di Sombong gitu. Aduh, beli di Bancu sana kesana. Karena trek cewek ini. Dan kujang teh nya. Balik lagi nih ya, kita lanjut. Ini ada beberapa paragraf lagi ya. Karena itu tauhid yang lebih didahulukan ya gitu. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid lebih besar dan lebih utama dibandingkan itu semua. Demikian pula larangan pertama ya yang beliau serukan adalah larangan kesyirikan ya gitu. Dan beliau larang sebelum riba, zina, judi, khamar. Riba lebih besar daripada zina. Bisa. Ya, Allah alam. Ternyata baca Membunuh gitu ya. Ya. Surat Al-Baqarah riba 275 ya. 275, Al-Baqarah itu 286. Ya, 275. 275 ya. Tentang riba. Terus termasuk juga membunuh jiwa tanpa hak ya. Mau ini mengawini ibu kandung sendiri ya. Ya itu juga dosa ya. Yang marak terjadi di kala itu ya gitu. Yang membunuh tanpa hak maksudnya terlibat persidangan atau gimana? Enggak, jadi membunuh tanpa hak itu dia membunuh saudaranya sendiri tanpa hak itu. Tanpa alasan yang benar. Kobil Iya. yang membunuh saudara sendiri. Ya, itu mah terlebih dahulu zaman dulu itu mah Qabil dan Habil. Di kita juga masih bisa kan gitu. Yang membunuh saudaranya sendiri ya. Banyak. Iya. Jadi bunuh kalau ada alasan syar'i ya Iya. apa? Jadi hukum kisos kan seperti Iya tiga yang diperbolehkan itu kan kisos, rajam gitu kan itu boleh gitu. Rajam yang ginah ya. Iya. kalau ada alasan syar'i mah Dirajam sampai mati atau gimana? Iya kalau udah nikah gitu. Oh, kalau Nah, yang itu ya sudah yang masih iya. bujangan enggak berarti. enggak. Sudah nikah mah terus dia kalau berzina dihukum sampai mati gitu. Rajamnya Iya. baledokan atau gimana itu saya. Iya. Jadi Di hukum Islamnya. yang rajam, kisos sama apa lagi ya? Nah itu yang bahwa seorang muslim itu kan yang murtad ya benar murtad rajam kisos murtad itu halal darahnya itu ya itu boleh itu ya boleh dibunuh itu ya rajam kisos sama murtad Islam, ya. maksudnya. Murtad keluar dari Islam ya Sama Islam pindah ke Kristen kan murtad. Nah, ya Islam ke Kristen ya itu murtad itu ya, keluar dari Islam iya halal. iya selain itu ya tidak boleh itu ya tidak haknya gitu ya. Dulu waktu perang ikut perang gitu. Apa? Kanjeng Nabi ikut perang. Ya semua juga. Kalau di zaman Nabi ya ikut perang. Di zaman Nabi. Bunuh namanya. Ya itu mah karena emang sudah haknya gitu kan. Merangi orang kafir lah. Ya merangi orang kafir ya harus dibunuh gitu kan. Gitu. justru Nabi jadi
cambuk paling depan. Iya, paling depan jadi panglimanya Nabi kan di beberapa perang itu kan. perang Badar itu ya. Iya. Perang yang kalah perang apa itu? Perang Uhud ya. Iya, yang Uhud yang pertama, tapi yang pertama kalah perang Uhud. Kan 2 kali perang Uhud. Karena nggak mau nasihat itu ya Kanjeng Nabi. Iya. Dirampas. Perang Uhud rampas. Nah, perbuatan keji yang tadi itu juga dosanya besar ya gitu. Mitnah ya. Apa? Mitnah orang gitu. Fitnah. Kadang-kadang kan artinya fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan gitu. Gimana? Itu teh sebenarnya mah fitnah di situ teh syirik, bukan fitnah nuduh orang gitu. Kalau fitnah nuduh orang bukan fitnah, namanya itu tuhmah itu ya gitu. Beda. Jadi itu mah bahasa kita lah fitnah itu. Ini sini fitnah ini itu bahasa kita. Fitnah salah kaprah kalau misalnya salah Iya. kaprah. Iya. Padahal fitnah bisa bermakna ujian, Pak. Fitnah itu kan namanya syirik gitu ya gitu. Ujian. Gitu. Kalau fitnah tuh asyaddu minal qatl gitu kan gitu. Surat Al-Baqarah itu juga kan. Itu kan maksudnya kesirikan ya si fitnah itu. Bukan fitnah bahasa kita ya gitu. Mana hukum bisyari wal khairi Fitnah besar. Nah, kalau itu ya surat Al-Anbiya itu fitnah itu ujian. Gitu. Mana hukum bisyari wal khairi fitnah. Jadi beda-beda fitnah itu. Jadi bermakna teh tidak seperti lugat itu bahasa Iya. itu fitnah itu Kejam lebih juga ada bagus. pembunuhan. Iya, itu bahasa kita. Ahlinya yang nggak bisa menafsirkan. Kalau dia mengerti bahasa Arab maka gitu paham fitnah nanti dalam dalam konteks ini apa, dalam ayat ini apa, dalam ayat ini apa artinya kan Jadi itu kalimat tahu itu gitu. Gimana Iya. ya rangkaian kalimat itu berikutnya dengan makna yang terkandung di dalamnya gitu. Iya. Itu yang susah itu. Dan saya juga belum tahu. Jadi syirik itu lebih keji dan lebih mungkar dibandingkan itu semua ya. Dan Nabi menegakkan dakwah tauhid dan larangan dari syirik ini selama 13 tahun di Mekah ya. Ini juga menunjukkan bahwa tauhid merupakan perintah terbesar ya. Dan syirik merupakan larangan terbesar. Sekaligus menunjukkan bahwa tauhid, dakwah tauhid dan larangan dari syirik merupakan prioritas ya. Jadi prioritas dakwah itu kan tauhid sebenarnya. Dalam surat An-Nahl ya gitu. Dan dakwah pertama Nabi Muhammad adalah tauhid ya gitu. Tapi tentunya dakwah yang lain ya, fikih atau akhlak dan seterusnya gitu ya. Bahkan merupakan prioritas utama dan pertama dakwah para nabi dan rasul semuanya ya itu, bukan hanya Nabi Muhammad ya gitu. Awal wajibin alam insani Iya. dari istiqomah tadi pangheula-heulana ya teh jelema teh diajar kudu mengenal Tuhannya dengan yakin mengenal termasuk ini acaranya ini tauhid ya. Awal wajibin alam insani dari istiqomah. Nah, inilah manhaj atau metode dakwah para nabi dan rasul ya. Dalam surah An-Nahl ayat 36 ya. Ini udah diterangkan ya An-Nahl ayat 36. Dan juga kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ya, ayat-ayat yang pertama turun dari Al-Quran adalah seruan atau ajakan kepada tauhid ya, serta berita gembira berupa surga bagi orang yang taat dan neraka bagi orang yang kafir dan ahli maksiat. Ketika jiwa sudah tentram, jadi ketika jiwa itu sudah tentram dengan tauhid atau dengan hal itu ya, maka turun juga ayat-ayat tata hukum dan syariat ya. Nah, itu selesai dari tauhid, perintah dan larangan terbesar. Nanti kita akan masuk ke faedah tauhid yang lain ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina minal qamah wa lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.